Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita terkini, berita terupdate tentang sepak bola timnas Indonesia hari ini dan berita-berita seputar itu teman-teman ya. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa mengedukasi teman-teman semua di rumah. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan kita akan langsung saja bahas beritanya. Ini adalah Skills oleh Romani. Skills oleh Romani. Calon pemain naturalisasi striker kita teman-teman. Itu ya, nomor 77 Pak. Oleh. Postur tubuhnya bagus teman-teman ya, tinggi besar. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Kita kembali berbicara soal Oleh Romani, tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang PSSI jalankan misi Silent Operation. Bung Ropan, Anda sudah subscribe, diam-diam like, share, ada pergerakan dari PSSI ya. Saya apresiasi karena tanpa teman-teman channel saya tidak akan berkembang. Salam buat keluarga Anda dimanapun Anda berada. Ya, tetap. Jadi Oleh Romani bukan isapan jempol lagi ya. Oleh Romani terdepan katanya. PSSI jalankan misi Silent Operation untuk tambahan amunisi timnas. Ya kita sama-sama tahu bahwa kita masih lemah dalam lini serang kita. Makanya kita harus benar-benar PSSI melakukan begitu banyak cara untuk menambah gempuran, menambah kualitas dan kapasitas striker kita teman-teman. Aku gak percaya aku lihat apa di berita Belanda ya. Lihat, kalian ngapain di sini? Belanda. Ini di Jakarta. Kok bisa orang Indonesia ngerayain negara penjajah menang bola? Jangan gitulah. Kalian gak ingat waktu nenek moyangnya curi rempah-rempah kalian? Tahu kan kalian berapa lama dijajah? Jangan rayain orang Londo dong. Aku gak percaya. Itulah ya sepak bola teman-teman ya. Itu mempersatukan. Yang dulu berseteru sekarang mempersatukan teman-teman. Itulah sepak bola. Video ini jadi bukti sulitnya pemain Asia berkarir di Eropa. Pemain Asia kerap kali dipandang remeh oleh orang Eropa. Salah satunya menimpa Lee Kang-in. Ketika di Mallorca, dia pernah mendapatkan perlakuan bully dari rekannya. Video ini jadi buktinya. Saat tengah mengontrol bola, seorang rekannya mengangkat kaki terlalu tinggi sampai mengenai tangan Lee Kang-in. Tak hanya itu, salah satu rekannya yang lain mengambil bola dari Lee Kang-in dengan cara yang kasar. Untung Lee Kang-in bermental kuat dan sekarang dirinya sudah bermain di PSG. Video ini jadi bukti sulitnya pemain Asia. Susah, mereka menganggap remeh teman-teman ya. Dari dulu memang ya. Banyak sekali bully dan tindakan rasis dari orang Eropa. Tidak terkecuali juga dalam permainan sepak bola. Tapi banyak juga mereka yang menentang akan tindakan-tindakan seperti ini. Benarkah timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 1986? Cerita tentang timnas Indonesia. Lihat Fahri Husaini tadi ya. Oh, ini Fahri Husaini. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 1986. Cerita tentang timnas Indonesia yang selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 1986 masih menjadi perbincangan. Saat itu timnas Indonesia Aswan Sinyo Aliando harus terhenti di putaran kedua. Di putaran pertama, timnas Indonesia tergabung di grup 3B zona timur bersama India, Thailand, dan Bangladesh. Sebenarnya timnas Indonesia saat itu tidak begitu dijagokan. Tapi pada kenyataannya timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup dan berhak melaju ke putaran kedua. Di putaran kedua, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia harus terhenti. Benarkah timnas Indonesia selangkah lagi lolos? Breaking news guys, ada info terbaru nih. Tidak suka Coach Sintayong. Bung Toel klaim banyak pelatih Indonesia tidak suka dengan cara. Apa? Bung Toel klaim banyak pelatih Indonesia tidak suka dengan cara Sintayong yang dilayani Erick Thohir. Hei, jangan bawa-bawa pelatih Indonesia, Pak. Apa Anda tidak mewakili banyak pelatih di Indonesia?
Iri, padahal dia aja dan kelompoknya saja yang tidak suka dan senang dengan cara Sintayong yang dilayani Erick Thohir. Tapi dia bawa-bawa nama pelatih Indonesia. Itu seperti sekelompok kecil orang-orang yang mendemo pemerintah dan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Padahal tidak semua rakyat Indonesia menyetujui apa yang mereka lakukan ya. Oh well. Tantang anak-anak timnas menurut In saya. Timnas, Siapa yang paling banyak? Rafael Strike, Siapa yang paling iseng? Shane, Patinama. He's always lost. Look. Siapa yang paling gampang terharu? Siapa yang paling nangis? Emotional, easy. I think Arhan. Arhan. Nah, galak siapa ini? Justin kah? Aznawi, Oh, sudah. Jordi Amat, Jordi Amat. Yang paling suka ngantuk. Ivar Jenner. Ivar. Who gets angry easiest? Nathan. Nathan. Ooh, good one. I think has to be between Ivar and Rafa, maybe. I think Ivar, maybe. He bring PlayStation, bring extra clothes, he bring, I don't know, so many football shoes. Yeah, too much. Siapa yang paling bucin? Lovesick? Ah, yeah. Hernando. Yeah. Siapa yang paling makan banyak? Shane. Yeah, Shane Patinama. It's crazy. It's a beast. I'm positive about you, bro. Sandy Walsh. Saya Sandy Walsh. I drink aqua. Saya sudah promosi ya. Momen yang tidak akan bisa dilupakan buat penggemar timnas Indonesia. Ini momen yang tidak akan pernah dilupakan ya. Permainan cantik mereka. Lihat, gaya permainan itu seperti kalian lihat kalau atmosfer seperti ini seperti teman-teman sedang menyaksikan Liga Italia, teman-teman ya. Ya. Nah, permainan mereka yang begitu cantik. Kemudian Kolong. Sadil kah itu? Sadil Ramdhani kah itu atau Sayuri? Jacob Sayuri. Tidak akan pernah kalian bisa lupakan ini. Duduk. Oh, Sadil, Pak. Next, teman-teman ya. Di bawah Luis Milla, sebelum era Sintayong, timnas Indonesia pernah memperagakan permainan yang tak kalah ciamik. Itu terjadi di era Luis Milla. Pada era Luis Milla, Indonesia bermain bola-bola pendek. Bahkan ada yang menyebut bahwa Indonesia sudah bermain dengan strategi tiki-taka. Permainan timnas sangat terorganisir dari lini belakang hingga penyerangan. Berkat permainan itu, Luis Milla berhasil mengangkat peringkat FIFA timnas dari 170 ke 149. Inilah indahnya permainan timnas. Luis Milla ya. Prediksinya saya harap Firman Utina yang sudah masuk di fase, dia sudah bisa melihat kekuatan di Prapiala Dunia ini ya. Karena saya lihat dia sudah melakoni melawan Korea, Jepang, Arab ya. Dia sudah laluin semua. Saya rasa Coach Sintayong lagi fokus untuk build up tim nasional ini untuk menghadapi di fase berikutnya. Coach, ini kan peringkat 1-2 langsung Piala Dunia, 3-4 masih ke ronde berikutnya. Peluang timnas Indonesia tuh melihatnya seperti apa gitu saat ini gitu dengan pemain yang ada? Peluangnya tetap masih ada ya, karena saya lihat banyak keajaiban yang menguntungkan lakinya Coach Sintayong. Dulu juga pernah orang melihat prediksi bahwa susah tembus, akhirnya bisa tembus di Piala Asia ya. Jadi saya lihat faktor lakinya ada Coach Sintayong. Tapi ini juga tantangan berat bagi tim nasional Indonesia karena kalau dulu tahun 86 kalau nggak salah tim nasional itu tinggal menghadapi 4 tim lagi untuk menuju ke Piala Dunia. Bahkan sekarang ini agak lebih banyak ya. 10, harapan saya mudah-mudahan apapun yang dibuat oleh tim nasional, kita lihat
tim nasional kita lagi membangun untuk kedepannya target-target berikutnya bisa tercapai. Pesan buat pemain timnas nih gimana sebagai mantan pemain semangat Apa ya, saya mau katakan bahwa semuanya sudah difasilitasi, semuanya sudah bagus-bagus, termasuk pemain-pemain juga bisa rekrut dari beberapa dan bisa disatukan. Harapan saya tim nasional untuk kedepannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Masih ingat sama konten ini? Saya mau mulai intervensi tahun ini. Pokoknya demi kebaikan liga. Nah iya, konten yang bikin ramai dunia persilatan. Banyak yang setuju, tapi ada juga yang enggak. Taulah anaknya siapa. Perasaan baru kemarin kan bilang liga mau dibenahin. Nah ini udah dikasih tanggapan sama pengamat guys. Kata pengamat sepak bola Kasip Budi Handoyo, kompetisi sepak bola kita semakin membaik walaupun emang masih menduduki posisi ke-6 di Asia Tenggara. Penerapan VAR di liga jadi salah satu kemajuan yang meningkatkan kualitas kompetisi liga. Ditambah lagi kualitas wasit kita juga jadi membaik semenjak ada VAR. Karena wasit mau nggak mau jadi harus paham penggunaannya. Belum lagi ET juga sampai jawaban Jepang buat nyari pelatih-pelatih wasit. Mafia bola pada ditambah-tambahkan 22 stadion direnovasi. Mantap kan? Wajar kalau banyak pengamat bola bilang liga ini diprediksi bakal meningkat secara drastis di musim depan. Mas Kasip juga bilang kalau ternyata ranking kompetisi sama ranking FIFA emang gak terlalu berkaitan. Ada yang liganya biasa aja, tapi timnasnya gak so parah kayak Brazil sama Argentina. Siapa yang berani bilang timnas mereka jelek? Gak ada bos. Ada juga yang liganya jadi tontonan dunia kayak Inggris, tapi timnasnya ya bisa nilai sendiri lah, jadi wajarin aja. Intinya kalau mau liganya jalan, ya semua pihak juga harus ikut bebenah. Jadi, mulai sekarang bisa kali kita jadi supporter yang bijak, karena benerin liga nggak semudah balikin telapak tangan. Ingat, Inter aja butuh 5 tahun buat balik ke Champions League. Yang namanya membentuk tim itu, it takes 2-3 years. Di Inter Milan saya perlu 5 tahun untuk masuk kembali Champions League. 5 tahun untuk masuk kembali Champions League. Oke teman-teman ya, sampai di situ dulu berita kita hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan tambahan informasi, dan buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dengan kalian akan mendapatkan notifikasi di handphone kalian. See you on the next video and God bless. Bye guys.